Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada anak-anak dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk senantiasa belajar, mencari ilmu untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat bagi kita semuanya, bagi masa depan anak-anak, demi kebaikan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran fikih kelas 6. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita fikih setelah kita mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pakaian syar'i. Sebelum kita belajar anak-anak, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah rezeki yang baik. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Serta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah. Sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari jiwa yang tidak pernah dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan ya Allah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pagi yang berbahagia kali ini anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang sangat bermanfaat. Materi terakhir di tengah semester ini insya Allah. Apa materi itu? Anak-anak tentunya sudah tahu. Ya, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, insya Allah kita akan menjelaskan, kita akan belajar bersama tentang 10 sunnah fitrah. 10 sunnah fitrah. Silahkan anak-anak dibuka buku paketnya di pelajaran fikih kelas 6. Setelah materi ketentuan pakaian syar'i, materi selanjutnya adalah 10 sunnah fitrah. Baik, 10 sunnah fitrah, apa saja sih 10 sunnah fitrah tersebut? Ya, apa sih fungsinya kita mempelajari sunnah-sunnah fitrah ini? Banyak faidahnya, banyak manfaatnya. Ya, yaitu sebuah kebiasaan, sebuah sunnah-sunnah yang apabila kita laksanakan, kita mencocoki apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui contoh yang disampaikan oleh
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sunnah-sunnah fitrah tersebut? Sebelumnya kita membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk hal-hal yang merupakan bagian dari sunnah fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadis 5891, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor hadis 258. Bunyi hadis tersebut adalah al-fitratu khamsun. Kalau di buku paket kalian, khamsun minal fitrati. Ya, itu beda redaksi saja. Maknanya sama. Al-fitratu khamsun. Al-khitanu wal istihdadu wa qashyus syaribi wa taqlimul adfari wa natful abati. Yang artinya al-fitratu khamsun. Ada 5 macam fitrah atau sunnah fitrah. Apa itu? Al-khitanu. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua wal istihdad wal istihdad. Istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syaribi. Yang ketiga adalah memotong kumis. Syarib itu artinya kumis. Yang keempat, wa taqlimul adfari, memotong kuku. Adfar artinya kuku. Wa natful abati. Wa natfu ini mencabut, al-abati yaitu bulu ketiak. Ya, ini adalah 5. Tadi Ustadz disebutkan 10 ada jumlahnya. Ya, ini hadis yang menjelaskan tentang 5. Adapun hadis yang menjelaskan tentang sunnah fitrah yang jumlahnya 10, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bunyi hadisnya adalah asyrun minal fitrati. Asyrun ini kalau anak-anak belajar bahasa Arab di kelas 1 sudah bisa mengetahui makna asyrun. Asyrun di sini artinya adalah 10. Asyrun minal fitrati. Ada 10 macam fitrah. Qassyus syaribi wa i'fa'ul lihyati was-siwaku wal istinsyaqul ma'i wa qassul atfari wa ghuslul barajimi wa nafsul ibti wa halqul anati wa intiqasul ma'i. Qala Zakariya'u qala Mus'abun wa nasitul ashirata illa an takunal madhatu. Yang artinya asyrun minal fitrati, ada 10 macam sunnah fitrah. Yang pertama adalah qassyus syaribi, memotong kumis. Wa ikhfa'ul lihyati, memelihara jenggot. Was-siwaku, dan bersiwak. Ya. Wal istinsyaku, istinsyak. Apa makna istinsyak di sini? Yaitu menghirup air ke dalam hidung. Ya, ketika berwudu, ya, menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung.
ketika berwudu ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Kemudian wa qashul atfari, memotong kuku, wa ghuslul barajimi, ya, dan membasuh persendian, wa natful ibiti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqul anati wa intiqasul ma'i, mencukur bulu kemaluan, kemudian istinja, ya, istinja atau cebok, ya, dengan air. Cebok dengan wastinqasul ma'i, dan cebok dengan air. Qala Zakaria berkata, qala al-Mus'ab, bahwasanya Mus'ab, nasitul ashirata, saya lupa yang ke-10, illa antakunal madmadatu, ya, aku merasa yang ke-10 itu adalah berkumur. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita lihat satu persatu di antara 10 sunnah fitrah tadi, ya, berdasarkan 2 hadis tersebut. Sunnah fitrah itu meliputi apa saja? Ya, yang pertama adalah memotong kumis. Nah, ini memotong kumis terutama bagi laki-laki atau bagi anak-anak perempuan, ya, kalau mendapati ayahnya atau kakaknya atau pamannya, ya, Pak D-nya, Pak L-nya, ya, kumisnya panjang, disampaikan salah satu sunnah fitrah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memotong kumis atau, ya, memendekkan kumis, ya, memendekkan kumis, ya. Hendaknya tidak dibiarkan kumis itu sampai tebal, ya. Kalau di dalam Islam memendekkan kumis. Berikutnya, membiarkan jenggot panjang. Nah, ini terkadang di masyarakat kita kebalik, ya anak-anak ya. Kalau di dalam Islam yang namanya kumis itu dipendekkan, dipotong. Yang namanya lihyah, ya, jenggot ini dipanjangkan, ya, untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Karena dimanapun yang namanya perempuan itu tidak akan mungkin berjenggot. Kalau berkumis, Ustaz, ya ada, ya, tapi tidak tebal, ya. Tapi ada perempuan itu yang berkumis tapi tidak tebal. Adapun berjenggot ini sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Loh Ustaz, ada yang mengatakan jenggot itu seperti teroris. Tidak. Ya, Islam tidak mengajarkan teroris. Ya, loh Ustaz, kan sama orang yang menghancurkan, yang suka ngebom itu juga berjenggot. Ya, mungkin dalam satu hal sama, tapi Islam sekali lagi tidak pernah mengajarkan yang namanya teroris. Ya, yang salah mana? Ya, salah orang yang melakukan kekerasan. Ya, jangan disalahkan jenggotnya, karena jenggot itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk anak-anak putri, ya, bisa disampaikan ke ayahnya, ke kakaknya, ke pamannya, ya, ke kakeknya, bahwasanya memelihara jenggot itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah dikata-katain dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan nada mengejek, dengan nada menghina, ya, membuli orang yang melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah khitan. Nah, khitan. Loh Ustaz, ini kok gambar laki-laki? Untuk yang putri apa juga khitan? Iya, pendapat kalau laki-laki ini hukumnya wajib khitan. Kalau perempuan, para ulama menyatakan, ya, disunahkan bagi perempuan untuk khitan. Ketika kecil, ya, ketika masih kecil, ya, khitan. Ya, khitan. Kemudian sunnah fitrah yang keempat adalah mencabut bulu ketiak.
Nah, ini nanti kita akan jelaskan tentang faidah-faidahnya. Ya, menjaga kebersihan. Seorang muslim itu hendaknya tidak senang dengan sesuatu yang kotor, apalagi bulu ketiak menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, di antara sunnah fitrah, dan kalau dilaksanakan oleh seorang muslim, orang yang salih dan salihah, melaksanakan ini dengan niat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala, anak-anak, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya, dicabut, jangan biarkan panjang. Ya, seperti rumput ilalang yang banyak hewan-hewan kecilnya. Jangan, ya, dicabut. Ya, karena dengan mencabut bulu ketiak nanti akan menjaga kebersihan ya badan dari seseorang. Masya Allah, anak-anak, ya, masalah kecil seperti ini Islam mengatur ya untuk kebersihan, apalagi masalah-masalah yang besar. Yang 5, yaitu sunnah fitrah yang 5, memotong kuku. Nah, ini memotong kuku. Jadi kenapa anak-anak terkadang kita di Sari Bumi ada program potong kuku? Salah satunya adalah kita melaksanakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita niatkan motong kuku ini untuk melaksanakan perintah Rasulullah, ya, melaksanakan syariat Islam, yaitu sunnah-sunnah fitrah, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan tapi mendapatkan pahala. Selain kita mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan manfaat-manfaat berupa kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia ini. Coba bayangkan kalau kuku kita itu panjang, banyak kotorannya, kemudian dipakai seseorang untuk mengkonsumsi makanan. Terkadang ketika tidur dia nggak sadar mulutnya itu ada yang digigit, ada yang masuk kemana-mana. Ya, padahal tangannya kotor. Nah, ini tidak, ya, ini jauh dari ajaran agama yang kita yakini bersama, agama yang sempurna, agama yang mengatur semua kehidupan manusia, yaitu tidak lain adalah agama Islam. Terutama anak-anak, ya, di zaman kita ini banyak virus, ya, virus corona. Ya, kita akan tersadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Ya, termasuk kuku dipotong. Itu ya, dipotong kukunya. Ya, nanti kita berdoa kepada Allah kalau kita ditakdirkan oleh Allah masuk lagi di SD Islam Sari Bumi, program memotong kuku ini terus untuk kita galakkan melalui ya teman-teman masjid membantu memotong kuku. Ya. Kemudian yang keenam, memotong bulu kemaluan. Ya, ini dipotong. Ya, nanti bagi anak-anak yang sudah balik, anak-anak yang kelas 6 mungkin sudah tumbuh, ya, dipotong ya untuk kebersihan. Ya, untuk kebersihan. Ya. Kemudian 7, gosok gigi atau siwak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menekankan seorang muslim untuk gosok gigi, ya, bersiwak, ya. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ya, kalau Rasulullah mengatakan laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan atas umatku, umat Islam, Rasul mengatakan la amartuhum bisiwaki, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salatin, pada setiap salat bersiwak. Ya, karena dengan bersiwak, dengan menggosok gigi, ya akan menghilangkan bau yang tidak sedap yang ada pada kita. Ya, ada pada kita. Itu anak-anak, ya. Kemudian yang ke-8 yaitu beristinja, ya, beristinja atau cebok. Ya, bersih, usahakan bersih. Ketika di WC, ya, beristinja atau cebok bersih.
Bahkan seandainya ada suatu kegiatan di luar, kegiatan di luar yang seorang muslim tidak mendapatkan yang namanya toilet atau tidak mendapatkan kamar mandi di sana. Di dalam Islam ada solusinya. Tidak boleh mengabaikan yang istilahnya beristinja atau cebok ini sembarangan, tidak. Maka ada namanya istijmar, pakai batu. Kalau BAK pakai batu dikeringkan dengan batu. Cebok dibersih. Kalau nggak ada air dengan batu. Sangat detail Islam Apalagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita di negara Indonesia ini Allah memberikan kita kekayaan alam yang sangat luar biasa. Air di mana-mana, apalagi harus bersih. Jangan sampai tidak bersih beboknya atau istinjanya. Yang kesembilan adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ketika berwudu memasukkan air dengan tangan kanannya ke hidungnya. Istinsyak sama berkumur, nanti yang ke-10 itu berkumur. Dihirup airnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Nah, ini salah satu faidahnya adalah untuk kesehatan kita. Juga termasuk istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Setelah dimasukkan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran atau virus-virus. Kalau seseorang kena virus, Masya Allah, besar sekali faidahnya. Islam sangat menjaga. Kemudian yang ke-10 berkumur-kumur. Berkumur-kumur, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita atau menghindarkan bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Ini anak-anak 10 sunnah fitrah. Kita ulangi lagi tadi Coba kita ulangi lagi 10 sunnah fitrah yang diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama adalah tadi memotong kumis. Yang kedua, membiarkan jenggot. Yang ketiga, khitan. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, memotong kuku. Kemudian yang keenam, memotong bulu kemaluan. Yang 7, gosok gigi atau siwak. Yang kedelapan, beristinja atau cebok. Yang ke-9, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Juga termasuk istinthar, mengeluarkan air dari dalam hidung. Kemudian yang ke-10, berkumur-kumur. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita baca halaman berikutnya tentang hikmah pelajaran yang bisa diambil dari kita memahami, mengetahui, bahkan kita mengamalkan 10 sunnah fitrah. Hikmahnya apa? Coba kita lihat di situ. Bagi orang yang telah melaksanakan 10 sunnah fitrah yang telah disebutkan di atas, maka ia akan mendapatkan banyak hikmah dan manfaat. Di antara hikmah yang dapat disampaikan pada buku yang ada pada anak-anak semuanya, dilihat itu ada 7 hikmah. 7 hikmah yang bisa kita dapatkan dengan mengamalkan sunnah fitrah tersebut. Kita lihat di situ. Yang pertama, kebersihan, kesehatan, dan kesucian terjaga. Kebersihan, kesehatan, dan kesucian terjaga. Yang 2, terhindar dari berbagai macam penyakit. Ternyata agama Islam dari awal sudah mengajarkan syariat agar kita terhindar dari segala penyakit.
ya, dengan melaksanakan tadi 10 sunnah fitrah. Yang ketiga, jiwa menjadi tenang. Karena apa? Karena dia bersih. Ya, kemudian yang keempat, termasuk ciri orang yang beriman dan bertakwa. Ya, at-tahuru syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Dan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terbedakan dengan jelas antara orang beriman dengan orang yang fasik atau kafir. Apa bedanya? Seorang yang beriman, dia akan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, dia tunduk terhadap perintah Allah, karena itu merupakan kebaikan. Adapun orang fasik, orang yang banyak berbuat kerusakan, dia tidak peduli dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mau melaksanakan sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin, orang yang beriman, dia akan melaksanakan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian yang keenam, keberkahan yang banyak akan diperoleh bagi pelakunya. Keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Saat keberkahan itu anak-anak adalah kebaikan yang banyak. Seorang akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketujuh, ya, hubungan antara manusia akan menjadi akrab. Karena apa? Karena kalau seorang menjaga kebersihan, orang lain tidak akan terganggu. Anak. Coba bayangkan, ya, kalau ada anak, ya, tidak pernah gosok gigi, ya, tidak pernah membersihkan giginya, tidak mau bersiwak, apa yang terjadi? Ya, orang akan tidak mau dekat-dekat sama kita karena terganggu dengan bau yang ditimbulkan karena kita tidak mau membersihkan mulut kita. Ya, coba bayangkan kalau ada anak, ya, ada seseorang, dia memelihara kukunya sampai panjang, bahkan naudzubillah ada yang sampai kotor, ya, menghitam, ya, banyak sekali penyakit di situ, ya. Apakah orang lain akan suka dekat dengan dia? Tentunya tidak. Coba, ya, naudzubillah, kalau kita saksikan ada orang-orang gila, ya, di pinggir jalan, coba, apakah mereka memperhatikan kesehatan? Coba lihat kukunya panjang-panjang. Ya, tidak pula mereka, ya, suka wudu, tidak mereka suka bersiwak, tidak juga mereka memperhatikan badannya, ya, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi, ya, tentang 10 sunnah fitrah yang kita pelajari di pelajaran fikih ini. Silahkan anak-anak, Ustadz kasih tugas untuk mengerjakan, ya, sebelumnya, ya, ketentuan pakaian syar'i, ya. Coba dilihat nanti halaman hikmah pakaian syar'i itu ada latihan, ya. Ya, kemudian halaman 14 1 sampai 11 coba dilihat. 1 sampai 11 dilihat, nanti silakan dikerjakan halaman 14 dan 15. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.